Kalau saat belajar bahasa yang penting metodenya sih, metodenya itu yang paling fun menurut kalian. Nah, ya. Harus metode yang paling fun dan jangan kalau bisa jangan punya satu. Karena kalau misalnya cuma punya satu metode bakal bosen kalau gitu-gitu terus. Ya. Oke, makasih Kak. Mudah-mudahan jelas ya Kak Harila atas pertanyaannya. Yes. Oke, aku balik lagi ke orang-orang sahabat milenial yang on cam dan udah mau siap-siap bertanya. Bayu itu Raisa on cam ada Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum Kak Vicky. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih baik Kak. Gimana udah balik? Balik. Mantap. Ya. Izin tanya Kak. Boleh. Aku pengen tahu sih tahapan Kak Vicky mulai dari nol belajar bahasa itu. Okay. Mungkin ngumpulin dulu sumber-sumbernya dari channel-channel YouTube tertentu, kemudian apa aja yang biasanya Kak Vicky catat, dan lalu praktekannya gimana sampai berani langsung ngomong di tahap akhir ke Komen TV itu biasanya. Very nice question from our friend Bayu ya. Tips belajar bahasa dari nol. Oke, ini aku kayak dari pengalaman aja ya. Pertama, itu udah pasti langsung ke YouTube dan cari misalnya kayak mau belajar, kayak contoh aja kemarin Denmark, kayak common words in Danish atau bahasa apa yang namanya, kata-kata umum atau kalimat-kalimat umum dalam bahasa yang ingin dipelajari. Oke. Nah, sebenarnya di dalam video itu, ini agak susah ya. Kalau misalnya udah terbiasa belajar bahasa, kayak bakal ini sendiri nih. Oh, konjugasinya begini nih, langsung dicatat. Oh, kalau misalnya ngomong, contoh ya, misalnya bahasa Rusia. Saya ngomong, ya gavariu. Kamu ngomong, ti gavarish. Tuh, ujungnya beda. Udah langsung, oh, kalau misalnya kamu, kalau misalnya saya, you. Jadi kayak form-form yang begitu tuh langsung, oh, dicatat. Gitu loh. Kayak gitu. Terus, apalagi ya, cuman kalau awal-awal kayak nggak terlalu fokus ke sana. Kalau awal-awal fokusnya ke perkenalan diri, terus kayak nanya nama, nanya umur, nanya tinggal di mana, asal dari mana, pokoknya yang umum-umum gitulah semuanya. Habis itu, kalau aku kayak belajar ngitung 1 sampai 100. Dan habis itu ya udah aku kayak belajar lagi kata-kata, belajar kata, nginget-nginget lagi kata, terus baru deh belajar si grammarnya. Yang mana yang paling nggak enak saat belajar bahasa itu grammar paling nggak enak banget. Apalagi susah benar. Ya itu sih, itu ya sih. Dan nggak ada yang kayak terlalu hari ini mau belajar ini deh, nggak. Jadi kayak spontan aja. Hari ini mau belajar apa ya? Ini deh gitu. Jadi kalau itu sih kayak negatifnya dari sisi aku, kalau aku bilang kayak aku kurang kayak tersusun dan benar-benar terstruktur gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian semuanya kayak terstruktur, bakal jauh lebih jago lah pastinya. Amin. Kalau aku kayak ya spontan-spontan aja. Makanya kadang kalau misalnya ditanya begini, agak bingung gitu loh. Karena kayak ini nanti balik lagi ke sini, terus tiba-tiba terbang ke sana, tiba-tiba balik lagi ke Indonesia, ke Amerika gitu ya. Gitu namanya ya. Iya. Itu sih. Awalnya begitu, terus habis sudah grammar, habis sudah campur aduk, nggak jelas. Oke, makasih banget ya Kak Vicky, terus sukses terus. Tapi satu lagi. Apa? Itu kalau saat belajar bahasa yang penting metodenya sih. Metodenya itu yang paling fun menurut kalian. Nah, ya. Harus metode yang paling fun. Dan jangan, kalau bisa jangan punya satu. Karena kalau misalnya cuma punya satu metode bakal bosen kalau gitu-gitu terus. Ya. Mungkin ada yang senang baca kali ya. Ada yang senangnya dari nonton YouTube atau nonton film, dengar musik. Ada yang nanti nonton YouTube, dan itu ya itu terserah masing-masing deh. Pilih metode yang paling menyenangkan dan jangan cuman punya satu metode doang. Oke. Siap. Makasih Kak Vicky, sukses terus ya. Ya, terus lah semuanya yang lagi belajar bahasa ya, pokoknya semangat deh.
Nah, oke, makasih banyak buat Kak Vicky atas pemaparannya dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Bayu ya. Nah, jadi intinya teman-teman untuk untuk mencari metode terbaik sebenarnya ada pada diri kalian ya Kak gitu. Jadi senyamannya kalian itu kayak gimana dan kebetulan caranya Kak Vicky itu kayak tadi gitu. Setuju, bener banget. Jadi silahkan ambil yang baiknya dan misalkan kalau kalian nggak suka metodenya ya udah jangan salahkan Kak Vicky gitu kan ya, kita punya pilihan masing-masing. Oke, tadi udah di yang on cam Kak Vicky kayaknya banyak banget nih, boleh ya kita tambah? Boleh, ayo lagi. Oke, dari kolom chat nih aku mau pilih atau Kak Vicky mau pilih atau dari aku aja? Oke. Aku nih boleh deh. Tunggu. Nggak ada deh. Nggak ada di sini. Oke, dari aku aja kali ya? Ya Kalau boleh nggak deh. ada. Oke, di sini dari aku mau pilih dari Kak Mahyuni nih. Selamat sore, izin bertanya Kak Vicky, menurut Kakak bahasa asing itu bisa mempengaruhi kedudukan bahasa Indonesia nggak sih? Karena secara transparannya bahasa asing itu sudah lebih mendominasi, khususnya generasi kita yang muda-muda nih. Soal bagaimana cara kakak menyikapi atau mengambil peran agar bahasa Indonesia bisa mendominasi di negara asing juga, gitu Kak katanya. Oke. Kalau menggeser kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri di negara kita Indonesia udah nggak mungkin lah ya, itu namanya kayaknya udah nggak mungkin lah, masa bahasa Inggris jadi bahasanya di Indonesia, udah nggak mungkin. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa pertanyaannya, bahasa Indonesia bisa mendominasi juga di luar ya? Kalau dibilang bisa, of course bisa. Dibilang mustahil, enggak juga. Tapi susah banget, yes. Karena apa? Bahasa Inggris dari dulu udah jadi bahasa internasionalnya gitu kan. Bahasa Inggris udah enggak, itu mungkin bahasa Mandarin, Jerman, banyak yang harus kita lawan gitu loh. Buat menggeser juga kedudukan bahasa-bahasa itu tadi. Tapi kalau dibilang bisa, of course bisa. Ya, benar nggak sih? Bisa ya, optimis saja, kita pasti bisa gitu. Cuma ya susah banget. Bukan satu doang, dan wah lumayan udah ini ya, apa sih namanya, udah terkenal kayak bahasa Inggris juga gitu loh. Dan yang buat sedihnya kadang-kadang di luar aja, misalnya ditanya negara Indonesia, ada yang nggak tahu gitu kadang. Malah kalau misalnya ditanya Bali baru tahu deh. Negara Indonesia nggak tahu apalagi bahasanya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap aja Indonesia bisa jadi lebih maju dan lebih terkenal sehingga bahasanya juga bisa melawan bahasa-bahasa yang udah aku sebutkan tadi. Hopefully in the future. Dan siapa yang mau mengubahnya? Kalian semuanya. Aku nggak, kalian aja. Aku juga dong, sama-sama ya. Oke. Iya betul. Intinya kita nih sebagai pemuda Yes. yang berperan buat nanti supaya bahasa Indonesia tuh bisa terkenal di negara lain gitu loh. Oke Kak Vicky, di sini balik lagi ke bagian teman-teman sahabat Minar yang udah on cam dari tadi. Aku udah lihat Kak Nabila Adib nih udah raise hand dari tadi banget. Halo Kak Nabila Adib. Halo? Halo. Mic-nya masih. Nah, itu. Halo. Halo Kak. Halo, hai. Aku izin bertanya. Hai. Izin bertanya ya Kak. Boleh banget. Waktu dulu tuh Kak sama kayaknya pas proses kayak belajar, Kak Piki pernah ngalamin kayak minder atau enggak gitu. Terus motivasi Kak Piki itu buat bangkit lagi gimana dan apa? Maaf, Alia bisa dijelasin ulang nggak? Soalnya ada adiknya kayaknya. Ya. Paling tadi dari Kak Nabila tuh bilang katanya dari selama proses kakak belajar bahasa asing itu pernah ngerasa minder nggak sih? Dan bagaimana cara kakak mengatasi itu lalu kembali semangat gitu buat belajar? Oke, pernah minder. Alhamdulillah kayaknya
nggak pernah deh ya. Tapi kalau misalnya ya kamu kayak minder, dan yang paling pasti itu kayaknya dari teman-teman deh yang ngomong, kamu ngapain sih belajar bahasa Inggris? Iya kan? Iya kan? Iya nggak? Betul nggak? Kalau ada Betul yang banget. iya, kalau ada yang begitu mah, aduh, sebenarnya susah juga ya. Tapi kayaknya nggak usah terlalu di apa ya, teman-teman yang begitu kayaknya nggak usah terlalu deket lah gitu loh. Jadi teman-temannya bertemanlah sama orang-orang juga yang suka belajar bahasa gitu atau punya komunitas sendiri. Sekarang tuh udah banyak tahu kayak di Discord, kayak di apa ya, Google Meet, mereka kayak Google Meet bareng, belajar bahasa bareng gitu, seru tuh. Dan ya begitu sih. Tapi kalau coba Nabila tuh maksudnya minder kamu gimana? Maksudnya kenapa kamu bisa minder gitu? Nabila? Iya Kak, gimana gimana? Ya, maksudnya kalau kok kamu bisa minder tuh karena apa? Karena teman kah? Faktornya apa gitu? Ya sih, itu sih yang paling berpengaruh tuh Ya temen. kan? Nah, teman. Jadi ya udah kamu cari aja tuh teman-teman yang juga suka bahasa dan bisa diajak belajar bareng. Nah, kalau nggak ada, ya udah kamu belajar sendiri, ngomong sama sendiri di depan cermin nih, kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Ya memang kayak orang gila sih, cuma kayak gitu, kayak ngomong sendiri, lagi naik motor ngomong sendiri, lagi mandi ngomong sendiri, kadang mama, "Nak, ngapain, Nak?" Ya, begitulah. Biar apa bahasanya diasah terus, pronunciation-nya jadi lebih bagus, itu yang udah pasti. Oke, Kak Vicky, terima kasih atas Ya, jawabannya. semangat terus ya Nabila, jangan minder-minder lagi dong. Siap. Ya, siap. Terima kasih Kak Nabila, semangat ya buat belajar bahasanya. Jadi intinya kalian boleh temenan sama siapapun, tapi mereka nggak bisa mengubah diri kalian, apalagi ke hal-hal yang negatif ya. Kalian harus punya pendirian kayak gitu. True. Lalu di sini lanjut nih Kak, lanjut ya. Banyak banget nih yang Ayo. mau raise. Oke, aku mau pilih yang paling semangat deh di sini. Ada Kak Kintanada tuh, udah say hi gitu. Halo Kak Kinta. Halo, Halo, sore. selamat Silakan. sore. Salam kenal, aku Kintan dari Palembang. Mau nanya nih, kan kalau sebenarnya ya menurut aku kita tuh takut buat ngomong bahasa asing tuh karena logat kita gitu. Nah, gimana cara kita supaya bisa menyesuaikan logat itu sesuai dengan bahasa itu? Kayak misalkan ada orang bule nih kan datang ke Indonesia, tapi dia ngomong bahasa Indonesia. Nah, kita tahu kalau orang itu dari luar gitu kan karena aksennya. Yes. Nah, gimana sih cara kita tuh bisa menyesuaikan aksen-aksen itu, terus gimana caranya buat pede gitu buat ngomong. Karena kan kalau orang Indonesia ngomong bahasa asing tuh biasanya kayak dieja gitu loh. Kalau ngomongnya itu kayak ketahuan banget gitu kan orang Indonesia. Gimana nih, Kak? Satu aja sih kalau kuncinya kalau masalah accent atau logat ya, itu udah pasti kalau misalnya logat atau aksennya jelek pasti dia jarang ngomong. Udah pasti itu pasti jarang ngomong. Udah pasti dia jarang praktek. Udah pasti dia jarang juga listening. Udah pasti. Karena kalau dia sering listening atau dia juga sering praktek, dia bakal tahu banget tuh. Makanya cara aku belajar dulu adalah dengan cara nonton YouTube yang berbahasa Inggris terus. Jadi aku tahu banget tuh, oh cara pronunciation-nya begitu. Terus habis itu dilatih lagi. Kapan latihnya? Tadi yang aku bilang. Pas lagi naik motor, apapun lah sebenarnya bisa gitu loh. Nggak harus ada teman bicara juga sih. Dan ya, that's the only key. Kalau untuk logat memang harus setiap hari dipraktekin dan harus listening juga setiap hari. Harus. Kintanada kamu setiap hari nggak? Jarang sih, karena kan kalau di Palembang itu kan Sumatera Selatan, itu kan daerahnya kan mereka punya kayak bahasa-bahasa sendiri, kayak dari Palembang beda, dari Prabu Muli beda gitu, dari Muaranim beda. Nah, aksennya itu juga beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa luar tuh kadang agak susah karena kita banyak mendengar logat-logat dari daerah sendiri juga. Nah, itu jadi masalahnya, Kak. Ya. Dan kalau apa ya, yang aku senangnya dengan diri aku sendiri itu dia karena aku itu suka sama aksen. Dan belajar bahasa itu kalau misalnya denger nih, oh kayak gitu cara ngucapinnya, terus ngomong, aduh kok belum ya? Pasti kayak terus-terusin dipaksa terus sampai bisa gitu loh. Karena
kalau misalnya ngomong aku jelek, aku nggak suka gitu loh. Kenapa? Yang aku suka dari bahasa itu adalah aksennya. Jadi kalau setiap belajar bahasa pasti itu di bahasa Rusia. Beh, ampun bahasa Rusia pas dulu belajar aksennya parah, susah banget. Jadi Kintan, ya walaupun maksudnya benar ada bahasa daerah, bahasa ini, tapi kan sebenarnya bisa aja sih kalau kamu terus belajar. Itu kamu bahasa daerah, kok bisa logatnya? Pasti karena ngomong setiap hari kan? Iya benar-benar. Ya, makanya kamu harus juga setiap hari bahasa Inggris. Ini aja, kamu kalau misalnya nonton YouTube tuh sukanya apa gitu? Konten vlog kah, atau konten masak-masak kah, atau apa gitu? Aku sih sukanya nonton kayak konten-konten skincare gitu. Nah, gitu kan, Nah, yang cari yang berbahasa Inggris gitu loh. Tinggal kamu nih, kamu mau dari negara mana? Australia, Kanada, Inggris, Scottish, Ireland, Amerika, banyak kan aksen-aksen di luar sana. Tinggal kamu dengar, oh kayaknya ini seru deh, ya udah kamu pilih itu, kamu dengerin terus, kamu cobain terus cara dia ngomong, dan boom, kamu pasti bisa sih. Nggak mungkin nggak bisa, pasti. Intinya apa ya, setiap hari sih, biar kayak lidahnya terbiasa gitu. Ya, oke, thank you Kak. ya sama-sama. Oke, makasih Kak Kintan. Mudah-mudahan membantu ya jawaban dari Kak Vicky. Не английский, русский язык. No английский. Понимаешь? Oke, Нет? kita tunggu ya. Oke.